Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, suara saya terdengar dengan baik ya Bu, Bapak? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita kembali, Ibu, orang tua wali, siswa kelas 11 IPS 1 bersama dengan saya, wali kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini masih agenda sekolah ya Bapak Ibu, yaitu pembagian raport tengah semester ya, semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum pada acara pembagian raport, saya sebelumnya meminta maaf dulu karena sampai saat ini untuk print out raport semester ganjil itu masih belum bisa diberikan karena satu dan dua lain hal, karena waktu itu merebaknya pandemi dan segala macamnya. Tapi karena ini mungkin sudah mulai turun, jadi mungkin akan dipastikan dalam bulan April ya, bulan April nanti insya Allah akan di print out dan diberikan secara langsung kepada Bapak Ibu orang tua wali. Nah, tapi kan untuk yang soft copy-nya sudah dipegang semua Bapak Ibu ya. Nah, sementara untuk yang print out-nya memang belum. Kemudian juga sebelum pada acara yaitu pembagian raport untuk semester ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu tentang beberapa hal mengenai pembelajaran di semester genap ini untuk di kelas 11 IPS 1. Pertama, disampaikan juga bahwa ada pesan tentang pesan-pesan dari Ibu Kasni, yaitu selaku Kepala SMA Negeri 8, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh. Bahwasanya prinsip utama dari pembelajaran jarak jauh adalah keselamatan dan kesehatan dari siswa-siswi kita atau anak Bapak sekalian. Nah, kemudian juga tidak melepas kewajiban yang sesuai dengan prinsip pembelajaran, yaitu pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak. Juga fokus pada pendidikan bagaimana tentang kecakapan hidup yang memang ini sejalan dengan kurikulum 2013. Karena memang kondisinya adalah saat ini sedang pandemi dan belum diketahui kapan ini akan masuk gitu ya, walaupun dari pusat sudah menginstruksikan bulan Juli, tapi bisa jadi nanti mungkin ada kebijakan lain dan segala macamnya. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala, bulan Juli bisa pembelajaran tatap muka. Kalau bulan Juli berarti otomatis pembelajaran satu tahun ini jatuhnya semuanya adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini tidak menghilangkan semua hak dan kewajiban baik yang diterima oleh Ananda ya, juga yang diberikan oleh sekolah sebagai institusi pelayanan pendidikan. Hal ini termasuk dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran pun tidak dikurangi gitu ya, kapasitas dan fungsinya walaupun jadwalnya diatur. Kemudian kewajibannya bagi Ananda juga tetap diperhitungkan, termasuk juga hak dan segala macamnya. Nah, dalam pada ini karena kondisinya adalah pembelajaran jarak jauh, maka diperlukan juga kerjasama yang sinergi atau yang bagus gitu ya antara wali kelas, orang tua dan siswa. Karena kalau di pembelajaran normal, maka pemantauan aktivitas siswa di sekolah
dalam hal pembelajaran itu memang dilakukan secara langsung oleh wali kelas. Namun karena kondisinya sedang pandemi dan tidak bisa terlihat bagaimana aktivitas siswa di saat pembelajaran, maka yang berperan saat dalam hal ini adalah orang tua di rumah, karena memang pembelajarannya dilakukan di rumah ya, pembelajaran secara jarak jauh. Nah, jika kemudian ditemukan masalah, misalnya seperti kehadiran di mata pelajaran tertentu, itu biasanya ada laporan ke wali kelas. Kemudian wali kelas menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada siswa dulu terlebih dahulu. Kemudian jika memang masih bermasalah, kemudian diteruskan ke orang tua untuk ditindaklanjuti. Nah, lebih aku yang dengerin rumah. Ini adalah jadwal KBM masa pandemi, jadi tetap belajar seperti biasa, dimulai pukul 7, untuk ibadah dan segala macamnya dimulai pukul 6.30, absen dan segala macamnya. Kemudian selesainya yaitu jam 11.45 di pelajaran. Khusus untuk hari Jumat ya, hari Jumat, yaitu ada ekstrakurikuler pramuka. Nah, saya ingin menyampaikan yang ini yang terpenting dari rapat pembagian rapot UTS ini, yaitu kriteria kenaikan kelas. Jadi Ananda akan dinilai apakah bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau tidak, itu dilihat dari hasil rapotnya, dari hasil penilaian hasil belajarnya. Adapun kriteria kenaikan kelas, yaitu yang pertama adalah Anda harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Semester 1 ikut, semester 2 ikut, ya Bapak Ibu ya. Jadi full. Tidak misalnya semester 1 ikut, semester 2-nya tidak. Nah, itu berarti kan ada masalah. Kemudian yang kedua adalah deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kalau deskripsi sikap ada yang C, ya, atau cukup saja, itu bisa bermasalah. Jika memang kemudian bermasalah, maka prosedurnya adalah anak akan dibawa ke rapat pleno kenaikan kelas yang nanti akan ditentukan oleh seluruh guru di SMA Negeri 8 untuk apakah anak ini bisa naik atau tidak. Jadi kriteria kenaikan kelas diajukan dari hasil yang didapat oleh siswa. Kemudian hasilnya ini dibawa ke rapat pleno kenaikan kelas. Nah, di dalam rapat pleno itu ditentukan apakah siswa ini Ananda dapat berhak naik kelas atau tidak, gitu. Nah, jadi bukan wali kelas yang menentukan Ananda naik atau tidak, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tapi ditentukan oleh seluruh guru. Ya, baik itu guru bidang studi di kelasnya maupun guru bidang studi yang memang bukan. Karena akan ada pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya seperti bagaimana sikap di kelas 10, bagaimana nanti prospeknya di kelas 12 dan segala macamnya, termasuk juga dari guru BK dan segala macamnya. Itu prosedur bagaimana jika Ananda masuk dalam kriteria kenaikan kelas. Kemudian yang ketiga, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan pramuka minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini yang penting. Karena ekskul pramuka ini adalah wajib, maka tidak boleh Ananda melewatkan ekstrakurikuler ini atau bahkan nilainya menjadi C. Ya, deskripsinya C. Kurang. Nah, ini harus diperhatikan juga. Nah, untuk jadwal ekstrakurikuler itu dilaksanakan setelah
KBM ya Bapak Ibu ya, setelah KBM. Kemudian, nah ini yang utamanya, tidak memiliki lebih dari 2 nilai kurang yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Nah, untuk KKM kelas 11 itu nilainya adalah 66. Jadi, jika Ananda di dalam rapotnya, rapot itu ya, bukan rapot PTS ya, tapi rapot akhir semester dan rapot kenaikan, itu ada 2 nilai kurang atau di bawah KKM, 2 nilai kurang, misalnya ya katakan misalnya matematika atau sejarah misalnya, itu sudah 2 berarti, atau bahkan lebih gitu ya, nah, berarti dia bisa masuk pada kriteria tidak naik kelas gitu. Dan itu nanti akan masuk pada pleno kenaikan kelas. Nah, apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata-rata semester ganjil dan dapat yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Jadi misalnya di semester 1 Ananda mendapatkan nilai di bawah KKM. Misalnya 65. Nah, tapi di semester 2 dia memperbaiki dirinya sehingga kemudian mengejar pelajaran yang tertinggal. Akhirnya nilainya menjadi misalnya 94 di semester 2. 90 lah gitu ya, 90. Maka itu nanti bukannya diambil karena 65 di semester ganjil itu masuk pada kriteria tidak naik, maka bukannya nilai itu yang kemudian diambil, tapi dijadikan rata. Ya, ratanya yaitu 90 ditambah 65 dibagi 2. Ya, dapatnya 77,5 atau 77 ya. 78 lah. Nah, berarti nanti di semester ganjil yang akan diperbaiki jadi 78, semester genapnya juga 78 gitu. Dan dia karena nilainya di atas KKM 77, maka dia bisa lepas dari kriteria ini. Gitu. Maka kemudian Bapak Ibu dilihat lagi di semester genap, di semester ganjilnya apakah yang masih kurang di bawah KKM. Yang berikutnya adalah ketidakhadiran tanpa keterangan yang tidak lebih dari 5% dari jumlah efektif hari belajar semester ganjil dan semester genap. Dalam 1 tahun, tidak boleh Anda tidak masuk tanpa keterangan sebanyak lebih dari 12 hari. Atau sama dengan 12 hari. Jika ada, maka dia bisa masuk pada kriteria tidak naik kelas. Ya. Nah, ini tentang kriteria kenaikan kelas. Ini untuk nilai, kriteria nilai dan predikat. Ya, predikat KKM, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, Ananda akan mendapatkan nilai, bukan hanya nilai angka, tapi juga nilai predikat. Nah, predikat nilai di atas nilai yang ini atau kurang dari 66, atau ini nilai yang masuk pada kriteria tidak naik kelas, gitu ya. Nah, ini di bawah 66. Kemudian nilai E 66 sampai dengan 77. Nah, karena memang kami di SMA 8 gimana supaya caranya agar tidak mendapatkan predikat C gitu ya, sehingga minimal memberikan nilai di atas 77 ya minimal. Tapi nanti dilihat lagi bagaimana pencapaian anak dan bagaimana tugas-tugas dan segala macamnya di pembelajaran. Kemudian berikutnya nilai B itu 77 sampai dengan 88 dan nilai A 88 sampai dengan 100. Pesan dari Bapak Jejen Mailani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, pertama adalah siswa wajib berseragam selama KBM. Berikut atribut. Juga perlu diperhatikan Bapak Ibu tentang rambut ya, terutama untuk yang pria. Ya, terutama untuk yang pria. Rambut disesuaikan sesuai dengan tugas
Ya, fungsinya sebagai seorang pelajar Indonesia. Kemudian yang kedua, tentu saja kehadiran yang tepat waktu dan absen menjadi kewajiban siswa. Nah, pakaian seragam juga dikenakan setiap pembelajaran. Jadi adalah pakaian seragam di setiap harinya, Senin sampai Jumat. Pemantauan kehadiran selama ini di kelas 11 itu menggunakan absen Sherlock untuk memantau bahwa anak mana. Kemudian juga ada aktivitas harian ibadahnya, apakah dia melakukan sholat duha, baca Quran, atau baca Alkitab, dan segala macamnya. Itu juga dipantau dengan form absensi harian. Jadi setelah absen Sherlock, kemudian nanti direkap oleh sekretaris, kemudian dilaporkan ke wali kelas. Kemudian juga ada jurnal harian, jurnal yang memang jurnal kehadiran guru bidang studi dan juga guru siswa yang tidak hadir dalam pelajaran tersebut. Nah, nanti setelah saya bagikan rapotnya, Bapak Ibu dilihat ya. Nah, ini bagaimana cara membaca LHPTS ya genap 2021. Nanti ini agak rumit. Di atasnya itu ada nilai ya, nilai pengetahuan dan keterampilan. Karena kurikulum 2013 memperhitungkan dua nilai Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini akan terisi semua gitu ya. Nah, untuk di atasnya ini ada KD, kompetensi dasar, kemudian ada PH, penilaian harian. Jadi setiap KD itu pasti ada penilaian hariannya. Ini setiap KD ada penilaian hariannya. Kemudian ada tugas 1 dan tugas 2. Nah, tugas 1, tugas 2 untuk setiap KD-nya. Ya, ini KD 31, ada T1 dan T2. Berarti ada 2 tugas di sini. 2 tugas. Ini untuk tugas teori. Ini penilaian harian ya, PH. Nah, ini juga sama. KD 32, PH-nya 1, kemudian tugasnya ada 2. Kemudian ada nilai PTS yang masuk pada nilai pengetahuan. Kemudian ada nilai keterampilan. Keterampilan KD 4, ini juga ada 2. Ada KD 4 sekian 1, kemudian 4 sekian 2. Karena ini mungkin di semester genap, maka mungkin KD-nya sudah sampai 6 gitu ya. 5 atau 6, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 2. Jadi dilihat seperti ini. Nah, kemudian jika kemudian ada blank putih atau ada tanda strip ya Bu ya, tanda strip di sini ya. Jika ada blank putih tanda strip, maka artinya guru belum melakukan pengambilan nilai. Artinya belum ada tugas untuk misalnya T1 atau T2 di KD keduanya gitu misalnya ini seperti ini. Ya, di sini kosong karena ini T1 ini T2-nya nggak ada untuk di KD 2. Ternyata ini nilai PTS. Nah, ini kosong juga. Kenapa? Karena nilai keterampilannya belum misalnya. Bukannya belum dikerjakan ya Bu ya, tapi memang belum dikasih tugasnya oleh guru bidang studinya gitu ya. Belum diambil nilainya ini. Nah, tapi kalau ada nilai 0 berarti Ananda belum mengerjakan misalnya ini nilai harian. Nah, berarti nilai penilaian harian belum ini 0. Sementara kalau ini memang gurunya belum memberikan tugasnya. Ini belum memberikan tugasnya. Nanti kalau di rapot yang sekarang ini ada tanda strip. Nah, tanda strip itu berarti belum diberikan tugas. Sementara kalau tanda 0 ini berarti Ananda belum mengerjakan tugasnya. Ya, Bapak Ibu ya. Itu. Nah, apa yang terjadi kalau nilainya kosong? Maaf ya, bukan nilai kosong, tapi nilai 0 atau nilai yang di bawah KKM. Maka Ananda harus menghubungi guru bidang studinya masing-masing. Ya, Bapak Ibu ya, menghubungi guru bidang studinya masing-masing. Nanti Bapak Ibu lihat, wah ternyata misalnya mata pelajaran matematika, ini matematikanya nilainya
0 di pH 1. Nah, nanti Anda minta hubungi, ya, tanya pH 1 belum dikerjakan, atau ada nggak format yang masih ada untuk dikerjakan, atau minta remedial dan segala macam. Nah, kemudian kerjakan apa yang belum, atau setelah bertanya guru bilang studi. Nah, jika sudah selesai, nanti Ananda lapor ke orang tua, kemudian juga lapor juga ke wali kelas. Kalau sudah selesai. Ini adalah peringkat tengah semester kelas 11 IPS 1. Ada dinamika tersendiri untuk di kelas 11 IPS 1, dan memang dinamika itu tidak terlalu signifikan, terutama di 10 besar. Jadi hanya berganti-ganti posisi saja. Diambil dari nilai total, ya Bapak Ibu ya. Diambil dari nilai total rapot yang didapat. Baik, itu Bapak Ibu tentang peringkat PTS di kelas 11 IPS 1. Nah, untuk info-info di sekolah selanjutnya nanti akan disampaikan melalui grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Agenda untuk di kelas 11 ini nanti masih berhubungan dengan pelaksanaan ini ya Bapak. Ya, masih menunggu informasi lebih lanjut dari sekolah gitu ya. Untuk mekanisme pembagian rapotnya, Bapak Ibu silakan kirim WhatsApp ke saya gitu ya. Kirim WhatsApp ke saya. Nama siswa ya Bapak Ibu ya. Nama siswanya ya tinggal kirim WhatsApp aja gitu ya. Nama siswanya siapa, nanti saya kirimkan dalam bentuk PDF-nya. Mungkin ya Bapak Ibu ada yang mau ditanya, masih ada peringatan dari Zoom meeting selama 10 menit ke depan, silakan. Silakan dibuka kameranya, kemudian speakernya juga boleh, silakan. Masih ada waktu 10 menit ke depan.
Jangan lupa untuk melakukan chat WhatsApp Ibu ya, nama siswanya ke nomor saya, ya. Atau kalau misalnya itu bisa langsung di grup, nanti lihat nomor saya di situ. Chatnya itu nama siswanya siapa, nanti tinggal ini saya kirim saya kirim PDF-nya. Untuk siswa yang bermasalah nanti akan dihubungi kembali oleh saya dan juga guru BK. Jadi tetap saya berikan nilai raportnya. Ya. Nanti akan kelihatan dan juga untuk yang ya untuk tidak bermasalah tidak akan dihubungi, tapi untuk yang bermasalah nanti akan dihubungi. Untuk lebih lanjutnya, ya. Nanti akan diinfokan di grup. Ya. Baik, jika tidak ada, oh ya. Iya Bapak, nanti juga pasti nanti tidak akan di grup ya, nanti di Japri langsung atau saya telepon dulu ke anaknya, ya nanti minta nomor bapak ibunya juga nanti akan langsung ke bapak ibunya. Jadi ya tetap akan dijaga privasi dan segala macam. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.